Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali saya membuat catatan harian untuk hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2020. Bagaimana kabar Anda di hari Sabtu ini, malam minggu? Saya doakan Anda semua selalu bahagia, selalu berlimpah, selalu beruntung, dan tentu selalu penuh dengan kebaikan. Hari ini jadwal saya memberikan kelas riset AMC online. Biasanya emang hari Minggu, tapi karena besok Minggu saya ada acara yang memang sudah saya atur sejak lama sehingga digeser menjadi hari Sabtu. Memberikan kelas riset itu membuat saya senang, membuat saya bahagia karena saya bisa mendengar pengalaman-pengalaman teman-teman AMC yang sudah menerapkan rumus AMC di hidupnya. Luar biasa sekali. Tapi itu sudah biasa mungkin Anda dengar. Kali ini saya ingin membahas tentang makna dari sebuah makanan gitu ya. Hari ini istri saya masak gado-gado. Anda tahu apa itu gado-gado? Kalau di yang Jawa tahu ya, yang namanya gado-gado itu adalah campuran dari tahu, ada tempe, ada sayuran, ada kacang panjang, ada kecambah, ada telur gitu ya. Dicampur lalu diberi bumbu kacang, bumbu gado-gado. Perhatikan komposisinya. Ada banyak sayuran, ada boleh tambahkan telur, tambahkan tahu, tambahkan tempe, dicampur dengan bumbu gado-gado yang nikmat. Diaduk menjadi satu, menjadi makanan yang namanya gado-gado. Orang sering menyebut ini sebagai campuran dari semua bahan makanan. Oh iya lupa, ada lontong. Jadi gado-gado itu tambahkan ada lontongnya ya. Pencampuran semua makanan, semua bahan tadi menjadi satu, itu menjadi nikmat. Mungkin kalau hanya lontong sendiri, kacang panjang sendiri, cambah sendiri, tahu sendiri, tempe sendiri, itu tidak menjadi nikmat, menjadi biasa aja. Tapi begitu itu dicampur jadi satu, ditambah dengan bumbu, rasanya sangat-sangat nikmat. Apalagi yang masak istri sendiri ya, penuh dengan rasa cinta. Di sini saya melihat sebuah hikmah, melihat sebuah inspirasi. Artinya apa? Ketika ada banyak komponen di diri kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada jantung, ada kepala. Kalau semuanya terpisah, tanpa koordinasi, tanpa program yang benar, maka tentu menjadi sia-sia. Tangan bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri, mata bergerak sendiri, tidak mengarah kepada satu tujuan yang bagus. Itu menjadi hal yang salah. Tuhan memberikan tubuh untuk kita jaga. Tuhan memberikan mata untuk kita gunakan. Tuhan memberikan kaki untuk digunakan. Tuhan memberikan kepala untuk kita gunakan. Tuhan memberikan pikiran juga untuk kita gunakan. Kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi tubuh kita, menjadi khalifah bagi diri kita. Setiap manusia nanti dimintai pertanggungjawabannya. Untuk apa? Untuk menggunakan tubuhnya. Kita harus pintar memadukan semua komponen yang ada dalam diri kita. Tangan kita gabungkan dengan kaki harus selaras, dengan pikiran juga selaras, dengan mata harus selaras, telinga selaras. Sehingga ketika tubuh kita dipimpin dengan satu komandan, dengan satu tujuan, maka pasti apapun yang kita inginkan terjadi. Sama seperti tadi makanan gado-gado tadi, campuran semuanya menjadi satu, menjadi hal yang istimewa. Itulah manusia. Ada banyak sistem di diri kita, ada tangan, kaki, semuanya menjadi satu, kita kendalikan, kita kuasai untuk menuju ke satu titik yang kita inginkan. Celakanya, banyak orang tidak tahu bagaimana menggunakan dirinya, tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya.
tidak tahu apa tujuan hidupnya. Ini sumber celakanya. Akhirnya hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak bisa mencapai apa yang disebut dengan kesuksesan. Hidupnya tidak bisa dinikmati, hidupnya terasa lelah, hidupnya terasa bingung, dan faktanya banyak orang ingin mengakhiri hidupnya lewat cara-cara yang tidak lazim, bunuh diri, memotong urat nadi, lompat dari gedung tinggi, mengikat leher, dan macam-macam lainnya. Itu sebetulnya karena apa? Karena orang itu tidak mampu menjadi pemimpin bagi dirinya, tidak mampu mengkombinasikan semua sistem di dirinya ke arah yang dia inginkan. Berarti dia sudah melalaikan tugas Tuhan. Dia sudah tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi pemimpin, menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Banyak orang tidak menyadari fungsi itu dan akhirnya apa? Menyerahkan dirinya, menyerahkan pikirannya untuk digunakan orang lain. Misalnya pergi ke peramal-peramal, pergi ke orang-orang yang ngaku pintar, pergi untuk dibaca garis tangannya, pergi untuk dibaca tulisannya, pergi untuk dibaca minat bakatnya. Itu salah. Seharusnya Andalah yang menentukan hidup Anda, Andalah yang mengkombinasikan semua sistem di tubuh Anda supaya menjadi satu kesatuan yang disebut manusia seutuhnya. Manusia yang mampu bergerak ke arah tujuan yang diinginkan, manusia yang mampu mencapai apapun yang diinginkan. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan semua fasilitasnya, Tuhan sudah menciptakan semua alatnya untuk kita gunakan. Dan semua itu bumbunya ada di pikiran. Tadi kalau gado-gado, telur, lontong, kemudian kacang panjang, kecambah, tahu, tempe, kerupuk, semuanya dibalut dalam satu bumbu. Bumbu kacang yang istimewa, bumbu yang enak, menjadi makanan yang nikmat, namanya gado-gado. Ya, tujuan saya membuat YouTube di Jak Kehidupan, membuat artikel di blog-blog saya, menulis majalah sugesti di Facebook saya adalah ingin mengajak semua orang untuk menyadari fungsi utama manusia adalah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin yang bisa mengendalikan tangannya, mengendalikan kakinya, mengendalikan matanya, mengendalikan telinganya, dan mengendalikan pikirannya. Tentunya mengendalikan nafsunya untuk digunakan ke arah yang dia inginkan. Jadilah seperti pembuat gado-gado, mampu mengkombinasikan semua bahan tadi menjadi makanan yang nikmat. Selamat malam minggu, selamat istirahat, dan besok yang libur hari Minggu, selamat libur, selamat istirahat. Bermainlah dengan anak Anda, bermainlah dengan keluarga Anda. Kenapa? Itu juga adalah bagian cara kita untuk mengendalikan pikiran. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.